bersiap kembali dengan materi kita selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang limit yang ketiga, itu terkait tentang limit trigonometri yang berhingga dan limit trigonometri tak hingga. Namun sebelum kita melanjutkan, saya mengingatkan kembali kepada para pemirsa untuk tidak sungkan-sungkan melakukan subscribe pada tayangan ini, dan jangan lupa tanda belnya dipijit ya. Oke. Kita mulai dengan teorema dasar limit trigonometri. Yang pertama, untuk y yang menuju 0, maka limit y per sin y itu 1. Dan kalau dibalik, limit sin y per y itu juga 1. Kemudian limit y dibagi tan y juga 1. Dan limit y menuju 0 dari tan y per y juga 1. Ingat, namun di dalam mengeksekusi soal seringkali diperlukan skema berikut. Ya, skema yang seperti apa? Bahwa untuk limit trigonometri, untuk limit x-nya menuju 0, maka ujung-ujungnya kita akan mendodet variabel x. Sedangkan limit x menuju tak hingga, ujung-ujungnya kita akan mendodet juga variabel x sesungguhnya. Dan kalau limit x menuju a, maka ujung-ujungnya kita akan mendodet suku x min a. Apa maksudnya x min a? Jika kamu menemukan limit x menuju a dari fx, maka akan mendodet suku x min 2. Jika kamu menemukan limit fx x-nya menuju v, maka akan mendodet suku x min v. Jika kamu menemukan limit fx x-nya menuju min 5, maka kamu akan mendodet suku x plus 5. Ujung-ujungnya seperti itu. Kemudian jika limit trigonometri itu ada dua kelompok, yaitu yang muncul sin, tan, kosekan, kotangen, maka perintahnya dodet sin, tan, kosekan, dan kotangen, kecuali kosekan dan kotangen setelah didodet maka harus dibalik. Maksudnya dibalik kita lihat pada contoh soal nanti. Sementara cos dan sekan, jika mereka menyendiri, maksudnya menyendiri adalah tanpa notasi plus atau minus, maka perintahnya dibuang. Maka apa maksudnya buang itu nanti pada contoh soal kita lihat. Selanjutnya jika kita memiliki bentuk a min a cos bx, maka jangan ragu-ragu, jangan malu-malu untuk mengubah menjadi a per 2 bx kali bx. Contohnya apa? 1 min cos 3x diubah menjadi setengah 3x kali 3x. Atau 5 min 5 cos 2x diubah menjadi 5 per 2, 2x kali 2x. Bagaimana kalau a min a sekan bx? Maka ubah saja menjadi minus a per 2 bx kali bx. Contohnya 3 min 3 sekan 5x diubah menjadi min 3 per 2, 5x kali 5x. Oke, sudah pahami? Coba perhatikan skema trigonometri itu akan kita pakai pada soal-soal yang akan disajikan berikut ini. Oke, kita masuk pada contoh soal yang pertama ya. Limit x menuju 0 dari min x ditambah tan x dibagi x. Karena x-nya menuju 0 maka perintahnya dodet x dan tan. Ingat pada skema yang sudah saya berikan tadi, maka x-nya kita kasih tanda, kemudian kita dodet semuanya. Jangan lupa juga tan juga didodet. Sehingga kita punya min satunya dari koefisien x yang depan, satu yang itu dari koefisien tan, dan satu yang kurung berikutnya adalah koefisien dari x yang itu. Sementara pada bagian yang bawah x-nya punya koefisien 1 juga. Maka hasilnya adalah kita punya minus 1 ditambah 1 dibagi 1. Artinya 0 dibagi 1 yang hasilnya 0. Jawabannya tentu saja adalah C. Kamu bulati C di situ. Oh, terlalu mudah. Misalkan terlalu mudah dan itu dianggap cara sesat, maka gunakan teorema yang tadi, yaitu yang limit y per sin y sama dengan 1, atau untuk y menuju 0 sin y per y juga sama dengan 1, atau y per tan y sama dengan 1, atau yang terakhir tan y per y juga 1. Yaitu seperti apa? Yuk kita tuliskan. Limit x menuju 0 min x tambah tan x dibagi x. Maka kita perhatikan penulisannya, kita pisah penyebutnya. Jadi limit min x per x ditambah tan x per x, kemudian masing-masing dikasih limit. Yang min x per x dikasih limit, yang tan x per x juga diberikan limit x menuju 0. Kemudian kita bagi min x dibagi x, hasilnya min 1. Sementara tan x per x, kita ingat aja ke teorema bahwa itu hasilnya harus 1. Ya, limit dari min 1 hasilnya min 1, limit dari tan x per x hasilnya 1. Min 1 tambah 1 hasilnya 0. Sama saja hasilnya, cuma beda cara. Oke. Kita lihat contoh yang kedua.
Ya, biasanya soalnya agak meningkat, ya. Nilai dari limit X menuju 0 dari 1 min cos X dibagi X sin X. Karena X menuju 0 dodet X dan sin X, tapi ubah dulu 1 min cos X-nya. Ingat bahwa A min A cos BX bisa diubah menjadi A per 2 BX kali BX. Sehingga limit X menuju 0 dari 1 min cos X dibagi X sin X, itu bisa ditulis menjadi limit setengah X kali X dibagi X sin X. Jadi 1 min cos X-nya diubah jadi setengah X kali X. Semua X-nya dikasih tanda, kemudian kita dodet sesuai perintah. Dodet, dodet, dodet. Jangan lupa sinusnya juga boleh didodet. Dari situ terlihat bahwa yang tersisa adalah setengah kali 1 kali 1 dibagi 1 kali 1. Hasilnya setengah. Jawabannya adalah C. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Kasih tanda C-nya. Tapi itu masih dianggap terlalu mudah atau sesat. Kita tetap kembalikan ke teorema. Maka tinggal kalikan dengan sekawan dari 1 min cos X. Yaitu seperti itu. Cos kali cos itu menjadi cos kuadrat. 1 kali 1 itu hasilnya 1. Sementara min kali plus lambangnya jadi min. Yang bawah tinggal dikalikan. X sin X dikalikan 1 plus cos X. Dan ingat 1 min cos kuadrat sama dengan sin kuadrat. Sehingga 1 min cos kuadrat bisa diubah menjadi sin kuadrat X. Oke? Kemudian sin kuadratnya diuraikan menjadi sin kali sin. Sehingga sekarang kita uraikan sin X dibagi X, kasih limit, simpan di situ. Kemudian sin X per sin X, kasih limit, simpan di situ. Kemudian 1 plus cos X, kasih limit, simpan di situ. Ya, kemudian sin X per sin X hasilnya 1. Sementara limit X menuju 0 dari sin X per X itu sesuai teorema hasilnya harus 1. Ya. Kemudian yang itu ingat cos 0 adalah sama dengan 1, maka tinggal kita masukkan. Sehingga kita dapatkan 1 dikalikan 1 dikalikan 1 per 1 plus 1. Hasilnya adalah 1 per 2. Jawabannya sama saja. Yes. Kita lanjut dengan contoh berikutnya yang ketiga. Contoh yang ketiga, limit X menuju tak hingga dari kotangen P per X dan kotangen Q per X. Maka yang kamu lakukan, ingat ke skema bahwa kotangen nanti dibalik, kemudian X-nya menuju tak hingga, maka X-nya didodet. Yaitu X yang atas dan X yang bawah. Kasih tanda, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu untuk dodet yang atas, dodet yang bawah. Hasilnya bagaimana? Cosnya pun jangan lupa untuk di kotangen, kotangennya didodet yang atas dan yang bawah. Karena kotangen ingat dibalik P yang atas pindah ke bawah, Q yang bawah pindah ke atas. Hasilnya Q per P, jawabannya D. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, tandai D. Tapi itu dianggap terlalu mudah atau sesat, maka kita gunakan teorema. Ingat, kotangen bisa diubah menjadi tan. Ya, kotangen adalah 1 per tan, sehingga bisa dituliskan limit 1 per tan P per X dan 1 per tan Q per X. Dan kita misalkan Y sama dengan 1 per X, sehingga limit X menuju tak hingga bisa diubah menjadi limit Y menuju 0. Sehingga bisa kita tulis limit Y menuju 0, 1 per tan PX dibagi 1 per tan QX. Ya, sehingga bisa dituliskan seperti itu. Sebagai strategi kita kalikan atas bawah dengan PQY, yang bawah pun PQY. Ya, kemudian kita kelompok-kelompokkan ya tan QY dengan PQY, kasih limit di situ. PQY per tan PY itu simpan di situ, kasih limit. Ya, kemudian 1 per P-nya kita tarik keluar. Kita punya bahwa limit Y menuju 0 tan QY per QY itu hasilnya 1. Sesuai teorema. Sementara limit PY per tan PY sama dengan 1 juga sesuai dengan teorema yang ketiga. Oke. Sehingga kita akan dapatkan 1 per P dikalikan 1 dikalikan Q kali 1. Hasilnya Q per P sama saja dengan yang tadi. Oke, caranya sama tapi hasilnya, mohon maaf, caranya beda, hasilnya sama. Toh, ya. Itu maksud saya ya. Oke, contoh yang keempat. Limit X menuju tak hingga dari 3X dikalikan sin 1 per X. Ya, kita ingat ke skema yang tadi. X menuju tak hingga, X-nya dodet. Jangan ragu-ragu, sinnya pun didodet. X yang itu yang atas. Dengan X yang bawah kasih tanda, kemudian kita dodet yang atas dan dodet yang bawah. Sinnya juga jangan lupa didodet, maka angka tersisa adalah 3 dikalikan 1, hasilnya 3. Jawabannya adalah E. Tandai E, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Tapi kalau itu dianggap terlalu mudah dan sesat seperti biasa, kita kembalikan ke teorema. Kita misalkan Y sama dengan 1 per X. Maka untuk limit X menuju tak hingga bisa diubah menjadi limit Y menuju 0. Teknik menulisnya adalah limit nya diubah menjadi 3 per 1 per X sin 1 per X.
1 per X-nya kita ubah menjadi Y, sehingga kita punya limit Y menuju 0, 3 per Y kali sin Y. 3-nya tarik keluar, kita punya limit Y menuju 0, sin Y per Y. Ingat itu ke teorema. Sin Y per Y bisa diganti dengan angka 1, 3 kali 1 hasilnya 3. Sama hasilnya toh, hanya caranya agak panjang. It's okay, ya. Makin banyak cara, makin pintar kita. Kita lihat contoh yang kelima, limit X menuju 1 dari X min 2 sin 3X min 3 dibagi 2X kuadrat min 6X tambah 4. Lihat, karena X-nya menuju 1, kita cari bentuk X min 1. Kita ubah yang bawah, 2-nya ditarik keluar, kita punya kurung yang bawah, yang atas 3X min 3 menjadi tulis 3-nya ditarik keluar, jadi 3 kali X min 1. Kemudian setelah itu kita ingat ke skema, ya, kita akan berburu X min 1, ya. Di sana di atas ada X min 1, di bawah pun ada X min 1, tapi ternyata ada juga suku lain yang sama, X min 2 dan X min 2. Semuanya kita dodet, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. X min 1 yang atas dengan X min 1 yang bawah, pasangannya itu X min 2 yang atas dengan X min 2 yang bawah kita dodet, sin juga kita dodet. Sehingga kita punya 3 per 2, jawabannya E. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, tandai 3 per 2. Dianggap terlalu mudah? Nah, seperti biasa, kembali ke teorema. Ya, kita tuliskan. Bagian bawahnya, 2-nya ditarik keluar, seperti itu. Kemudian kita faktorkan yang bawahnya juga. Lanjut, kita misalkan Y sama dengan X minus 1. Tapi sebelum itu, maka kita ingat bahwa limit X menuju 1 bisa diubah menjadi limit Y menuju 0. Ya, kita tuliskan lagi. Ada suku yang sama. Ya, itu X min 2 dan X min 2 kita dodet aja. Ya, dodet atas, dodet bawah, sehingga jadi sederhana. Jadi limit Y menuju 0 menjadi sin 3Y per 2Y. Kita otak-atik, ya, menjadi 3 per 2 dari sin 3Y per 3Y. Itu hasilnya 1 dikalikan 3 per 2, hasilnya 3 per 2. Ya, jawabannya sama saja kok. Ya, kamu tinggal lihat polanya seperti itu. Ya, selanjutnya kita lihat contoh yang ke-6. 1 min cos kuadrat X min 2 dibagi 3X kuadrat min 12X plus 12. Karena X-nya menuju 2, kita cari bentuk X min 2. Yuk kita tuliskan. Yang bawah, 3-nya ditarik keluar. Menjadi seperti itu, yes. Oke. Kemudian kita faktorkan yang bawah. Sinnya kita uraikan. Ingat, 1 min cos kuadrat itu sama dengan sin kuadrat, ya. Nah, kita menemukan bentuk X min 2 calon korban, kita dodet semua. Ya. X min 2-nya kita dodet yang atas. Ya, mereka berpasang-pasangan. Ya, di atas ada 2, di bawah ada 2, kita dodet semua. Sinnya pun kita dodet. Maka angka yang tersisa di atas 1, di bawah 3. Hasilnya sepertiga, tentu saja jawabannya B. Oh, itu terlalu mudah. Oke, kembalikan ke teorema. Ya, kita tuliskan lagi limitnya seperti biasa, bagian bawah 3-nya ditarik keluar, kemudian kita otak-atik lagi menjadi sinnya itu dipecah, ya, sin kuadrat menjadi sin kali sin. Kita misalkan Y sama dengan X min 2, sehingga limit X menuju 2 bisa diubah menjadi limit Y menuju 0. Sehingga kita bisa tuliskan limit Y menuju 0 sin Y per 3Y kali sin Y per Y. Nah, kita pecah masing-masing limitnya, sepertiganya keluar, sin Y per Y-nya itu 1, sin Y per Y yang itu juga 1. Ya, maka kita punya 1 per 3 dikalikan 1 kali 1, hasilnya sepertiga. Sama saja, jawabannya adalah B. Oke. Selanjutnya lagi, ya, kita masuk ke contoh yang ke-7, ya, limitnya makin heboh. Limit X menuju 1, X kuadrat tambah X min 2 sin X min 1 dibagi X kuadrat min 2X plus 1. Yuk kita faktorkan. Yang bagian kiri kita faktorkan, yang bawah pun kita faktorkan seperti itu. Oke, kemudian kita dodet X min 1 serta sin. Dodet yang atas, dodet yang bawah. X min 1-nya kita dodet, ya. X min 1 itu dengan yang bawah, yang itu pun dengan yang bawah kita dodet. Sinnya pun jangan ragu-ragu di dodet. Yang tersisa, limit X menuju 1 dari X plus 2. Kita masukin X sama dengan 1-nya. Hasilnya 1 ditambah 2, 3. Selesai. Jawabannya tentu saja B. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Tandai B di situ. Yes. Dah, cara panjangnya kamu yang ngurus. Sekarang kita lanjut contoh yang ke-8. Limit X menuju 0 sin kuadrat 2X per X kuadrat cos 2X. Ingat, cos 2X menyendiri. Buang saja. Itu maksudnya buang aja semuanya. Kita punya
limit X menuju 0, sin kuadratnya kita uraikan jadi sin 2X kali sin 2X per X kali X. X-nya semuanya dikasih tanda di dodet karena X menuju 0 perintahnya X-nya dodet, sin-nya juga dodet. Yes, sin-nya kita dodet, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Maka kita memiliki angka 2 kali 2 hasilnya 4. Jawabannya apa? E saja. Ya, maka tandai jawaban E di situ. Nah, mudah saja toh. Ya, sekarang kita pakai cara yang sederhana saja. Yang panjang-panjang kamu yang ngurus. Sekarang kita punya limit X menuju V per 4 dari fungsi tan ya. Tapi ingat sin 2X bisa diubah menjadi cos 2X min V per 2 ya. Ubah saja, jangan ragu-ragu. Kemudian cosnya kita tarik, 2-nya tarik keluar menjadi seperti itu. Ya. Tolong ingat ke skema A min A cos BX sama dengan A per 2 BX kali BX. Sehingga cos yang itu diubah menjadi setengah 2 kali X min Pi per 4 kali 2 kali X min Pi per 4. Ya, calon korban sudah muncul yaitu X min Pi per 4. Itu akan kita dodet semuanya. Dodet yang atas, dodet yang bawah. Dodet yang atas, dodet yang bawah. Jangan ragu-ragu, yang tan juga didodet. Kita lihat angka yang tersisa. 3 dibagi 2 kali setengah kali 2 kali 2 hasilnya 3 per 4. Jawabannya E. Oke, lanjut dengan contoh yang ke-10. Kita punya limit yang seperti itu. X tan 5X dibagi cos 2X min cos 7X. Kita ubah. Tolong ingat, cos A dikurangi cos B sama dengan min 2 cos sin A plus B bagi 2 kali sin A min B per 2. Kita gunakan teori itu, cos 2X min cos 7X-nya diubah menjadi min 2 sin. Ya, 2X dan 7X di situ, tanda minusnya dari rumus ya. Oke, setelah itu mari kita mainkan. Kita sederhanakan menjadi seperti itu. Ya, menjadi yang bawahnya 2 sin 9X per 2 sin min 5X per 2. Semua X-nya kita kasih tanda, kita dodet. X yang atas, dodet X yang bawah. Kemudian tan dan sin juga didodet. Tan yang atas didodet, sin yang bawah juga didodet, dua-duanya. Kita lihat angka yang tersisa seperti itu. Ya, sehingga kita otak-atik menjadi 2 per 9. Jawabannya adalah cendol. Ya. Jangan ragu-ragu, kasih tanda di situ. Oke, selanjutnya contoh yang ke-11. Ya, ada limit X menuju hingga dari X kuadrat secant 2 per X min 1. Ingat, kalau X menuju 0, maka X-nya didodet, tapi sekannya diubah ya menjadi setengah 2 per X kali 2 per X. Sesuai dengan skema yang itu, X-nya menuju hingga, kita dodet X-nya, X yang atas dan yang bawah kita dodet semuanya. Oke, ini cara mudahnya ya. Ya, cara panjangnya kamu yang ngurus. Oke ya. Maka hasilnya kita punya setengah kali 2 kali 2. Hasilnya 2. Jawabannya E saja. Ya, kasih tanda di situ. Contoh yang ke-12. Kita punya sin 4X kali tan kuadrat 3X ditambah 6X pangkat 3 dibagi 2X kuadrat sin 3X cos 2X. Ingat, cos 2X menyendiri dibuang saja. Jadi lebih sederhana. Kemudian kita uraikan. Jadi sin 4X kali tan 3X kali tan 3X kali ditambah 6X ya, yang bawah juga demikian. Kita uraikan. Semua X-nya kita kasih tanda karena X-nya menuju 0. Kita akan dodet semuanya X. Kemudian tan dan sin juga didodet. Maka akan muncul 4 kali 3 kali 3 ditambah 6 per 2 kali 3. Hasilnya adalah 7. Jawabannya adalah E. Udah ya. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Oke. Selanjutnya kita punya contoh yang ke-13. Nah, 1 min cos kuadrat X min cos X sin kuadrat X dibagi X pangkat 4. Ingat, 1 min cos kuadrat itu sama dengan sin kuadrat. Kita ubah 1 min cos kuadratnya menjadi sin kuadrat. Oke? Sehingga menjadi seperti itu, sin kuadratnya kita tarik keluar kurung. Ya, prinsip asosiatif kita pakai sin kuadrat X dikalikan 1 min cos X. Oke? Bawahnya tetap. Ya, tapi kemudian ganti posisi ya, sin kuadratnya ke kanan, 1 min cos X-nya ke kiri. Agar kenapa? 1 min cos X-nya akan kita ubah dengan apa? Dengan skema yang pernah saya berikan. Bahwa 1 min cos X bisa diubah menjadi setengah X kali X. Sin kuadratnya menjadi sin X kali sin X, yang bawahnya X pangkat 4 diubah menjadi X kali X kali X kali X. Karena X-nya menuju 0, kita dodet semua X-nya. Dan sin-nya pun kita dodet. Ya, di atas X-nya ada 4, di bawah pun X-nya ada 4, udah setara, dodet saja. Angka yang tersisa cuma setengah. Jawabannya adalah cendol ya, C. Kasih tanda di situ. Oke, contoh yang terakhir.
contoh ke-14. Nah, kalau ada bentuk trigono tapi kemudian ada akar seperti ini, maka curiga yang bawah kita kalikan dengan sekawannya aja. Sekawan dari 3 min akar 2x ditambah 9 adalah 3 plus akar 2x plus 9. Atas bawah kita kalikan. Yuk kita kalikan. Ya, kita kalikan, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Menjadi bagaimana? Yang bawah 3 kali 3 itu menjadi 9. Ya, plus kali min itu jadi min. Kemudian akar 2x plus 9 dikalikan akar 2x plus 9 menjadi kurung 2x plus 9. Kita obok-obok yang bawah, hasilnya jadi min 2x. Ya, biarkan seperti itu. Nah, sekarang kita pecah. Ya, kita pecah menjadi limit 3 plus akar 2x plus 9 di situ. Dikalikan limit sin 2x per min 2x di situ. Ya, itu tekniknya aja. Ya, oke. Kemudian x-nya masukin 0. Ya, kita punya 3 ditambah 2 kali 0 plus 9, sementara yang sin 2x per min 2x, x-nya didodet, hasilnya 2 per min 2, dikalikan 6, hasilnya 6 kali min 1, hasilnya minus 6. Jawabannya adalah E saja. Ya, demikian. Ya, itu contoh-contoh soal sekian banyaknya limit trigonometri. Sekarang urusan kamu untuk melatih jurus-jurus yang sudah saya berikan pada 15 soal yang saya berikan ini. Ini variasi soal dari berbagai macam tes ke perguruan tinggi. Silakan dicoba. Tidak ada anak yang jenius atau yang pintar tanpa berlatih terus-menerus secara keras. Jika ada masalah, kamu tinggal klik link berikut. Oke, kita ketemu di dalam materi yang selanjutnya. Selamat berjuang. Ciao.